Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nidia Eka Pratiwi, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam PPG tahap 2 tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran mengenai materi ekosistem dan interaksi pada makhluk hidup di kelas 7 SMP Muhammadiyah 8 Bandung. Masih ada waktu sekitar 30 menit sebelum pembelajaran dimulai. Saya akan mempersiapkan terlebih dahulu bahan ajar serta materi yang akan disampaikan pada saat pembelajaran berlangsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shallallahu amin. Baik, sebelum lebih jauh lagi, Ibu mau tanya nih, apa sih yang ada di pikiran kalian kalau kalian mendengar kata lingkungan? Silahkan dijawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, apa kabar nih? Semoga Ananda semua berada di rumah dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan Ibu Nidia Eka Pratiwi untuk membahas materi IPA mengenai ekosistem dan interaksi makhluk hidup. Ya, sebelum kita mulai belajar, kita ucapkan basmalah sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat belajar Ananda semuanya. Baik, pertama Ibu akan menampilkan mind map atau peta konsep dari materi ekosistem yang akan kita pelajari. Ekosistem ini terdiri atas komunitas, populasi, dan individu. Ekosistem juga tersusun atas dua komponen utama, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik adalah segala komponen tak hidup yang ada pada suatu ekosistem. Contohnya adalah air, tanah, udara, batuan, dan cahaya matahari. Pokoknya segala sesuatu yang tidak hidup yang ada di lingkungan atau di ekosistem kita, maka dikatakan sebagai komponen abiotik. Selanjutnya ada juga yang namanya komponen biotik. Kalau abiotik tadi tidak hidup, maka komponen biotik adalah komponen yang hidup atau termasuk ke dalam makhluk hidup. Ada beberapa kelompok. Yang pertama ada yang namanya produsen atau makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Ada yang tahu apa itu produsen? Ya, tumbuhan termasuk ke dalam kelompok produsen pada komponen biotik. Selanjutnya, ada juga yang namanya konsumen. Konsumen ini adalah makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri dan tentu saja sangat bergantung pada produsen. Yang termasuk komponen ini adalah manusia dan juga hewan. Dan yang terakhir adalah pengurai atau organisme yang menguraikan makhluk hidup yang sudah mati. Ini adalah beberapa contoh dari komponen biotik. Ada protista, ada tumbuhan, ada binatang, ada bakteri, ada juga fungi. Jadi seluruh makhluk hidup, mulai dari makhluk hidup yang ukurannya sangat kecil sampai makhluk hidup yang ukurannya besar, selama dia hidup maka termasuk ke dalam komponen biotik pada ekosistem kita. Baik, yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Ibu rasa simbiosis ini sudah tidak asing ya untuk kalian. Yang pertama, simbiosis mutualisme ini adalah hubungan dua individu atau simbion yang saling menguntungkan satu sama lain. Contohnya adalah burung jalak dengan kerbau atau kupu-kupu dengan bunga. Bisa seperti itu, Ananda.
Anda punya contoh yang lain? Boleh langsung saja dituliskan di buku catatannya ya. Dan ini adalah simbiosis yang terakhir, yaitu simbiosis parasitisme. Hubungan dua simbion di mana simbion yang satu diuntungkan sedangkan simbion yang lainnya dirugikan. Contohnya apa nih? Seperti gambar pada layar ini, kutu yang ada di rambut manusia. Nah, itulah berbagai macam interaksi yang ada di lingkungan atau di ekosistem kita. Ibu harap kalian bisa pahami ya mengenai materi ini, tapi satu yang pasti, antara komponen abiotik dan komponen biotik, dua-duanya punya hubungan yang saling ketergantungan dan tidak dipisahkan satu sama lain. Seperti itu Ananda untuk materi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatian Ananda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda, sudah disimak ya video yang tadi Ibu bagikan. Selanjutnya Ibu mau bertanya nih, setelah Ananda menyaksikan video tadi, apa sih yang dimaksud dengan lingkungan atau ekosistem menurut Ananda? Gimana sih hubungan antara komponen biotik dan abiotik dalam suatu lingkungan? Ada yang bisa menjelaskan? Pada setiap komponen biotik itu kan akan terjadi yang namanya interaksi. Interaksi apa saja menurut Ananda yang sering terjadi di lingkungan sekitar? Silahkan dijawab ya. Baik, Ananda, kegiatan selanjutnya Ibu sudah mengunggah di Google Classroom kelas 7 Ibnu Tufail mengenai lembar kerja peserta didik. Nanti di situ akan ada kegiatan pengamatan yang harus Ananda lakukan. Jadi Ibu harap sekarang silakan buka Google Classroom-nya, kemudian dibuka lembar pengamatannya, kemudian Ananda amati simbiosis atau interaksi apa saja yang ada di lingkungan rumah Ananda saat ini ya. Assalamualaikum. Ini Kalika Dara Janatul Firdaus dari kelas 7 Ibnu Tufail akan menceritakan hasil pengamatan Dara di sekitar lingkungan rumah Dara. Yang terjadi itu ada simbiosis. Yang pertama ada simbiosis mutualisme. Itu ada di rumah Dara ada bunga. Nah, kadang suka ada kupu-kupu yang datang buat ngambil makanan nektar. Nah, itu kenapa disebut simbiosis mutualisme, karena kupu-kupu kan dapat nektar makanan dari si bunganya. Nah, bunganya terbantu proses penyerbukan, itu kayak yang belum tahu kayak perkembangbiakan bunga gitu. Nah, ini yang ditambah lagi yang tadi, bunga sama kupu-kupu. Kenapa mutualisme? Karena menguntungkan kedua pihak. Kupu-kupu diuntungkan dan bunga juga diuntungkan. Wah, lengkap sekali Dara penjelasannya. Terima kasih banyak ya sudah mau menceritakan hasil pengamatannya. Baik Ananda semua, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kita dapat menyimpulkan sama-sama bahwa ekosistem itu adalah lingkungan yang terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik, di mana masing-masing komponen tadi saling ketergantungan satu sama lain. Adapun pada komponen biotik terjadi interaksi-interaksi, berbagai interaksi mulai dari yang sama-sama menguntungkan, satu dirugikan, satu diuntungkan, dan berbagai macam interaksi lainnya. Mudah-mudahan ilmu yang Ibu sampaikan dapat diterima dengan baik oleh Ananda. Silakan Ananda meneruskan pengamatannya, melengkapi tugas-tugas LKPD. Kemudian Ibu juga sudah mengirimkan link untuk review materi hari ini. Silakan dikerjakan. Terima kasih banyak Ananda semua. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.